Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal motor Honda nggak kuat di tanjakan. Jadi ada beberapa pro yang tanya itu, tapi ada satu yang menarik pertanyaannya. Itu yang salah siapa? Dari pabriknya kah? Dari pengendaranya kah? Kalau menurut penulis dua-duanya ya. Ya karena memang motor matic itu lemah dari sisi itu. Tapi di sisi lain spesial untuk motor Honda yang keluaran baru-baru itu memang jauh lebih tidak mampu untuk tanjakan. Karena ya pabriknya sepertinya tidak mempertimbangkan kondisi tanjakan ya, motor dijual di Indonesia tapi tidak untuk tanjakan. Nah, kebijakan Honda sendiri bisa kita jelas lihat ya dari motor-motor Honda yang keluaran baru-baru. Jadi contoh ya, motor Oppo sih contohnya itu. Setelah GL, setelah Tiger, itu kan muncul CBR. Nah, CBR itu ternyata kemampuan menanjaknya itu lemah. CB ya, CB 150R. Itu kemampuan menanjaknya lemah. Walau nggak lemah-lemah sekali, tapi terus katanya versi berikutnya jadi jauh lebih lemah lagi. Jadi yang CB 150 sudah lemah, yang versi faceliftnya, perubahannya mungkin yang torsinya dibuat tengah itu ternyata lebih lemah lagi. Kalau nggak salah seperti itu ya, entah kalau salah versi atau bagaimana, tapi yang penulis tanggap orang-orang itu kalau beli motor Honda ya lebih pilih yang lama, bahkan lebih pilih Verza daripada CB 150 untuk keperluan tanjakan. Terus kemudian ya jadi mengekor juga ke motor Honda yang lain ya, motor maticnya. Jadi untuk motor maticnya ini ya, karakter mesinnya jadi berubah ya, termasuk juga apa? Aduh, kalah nih, salah kalau jalan basah ini ngikutin mobil. Karakter mesinnya berubah semenjak zamannya Genio ya. Ini juga bersamaan dengan engine mounting ditaruh atas. Entah alasan Honda mengganti engine mounting di atas apa ya, tapi yang jelas dari sisi desain mulai dari awal mereka sudah tidak mempertimbangkan kebutuhan di tanjakan. Karena ya jadi banyak keluhan ya, keluhan untuk motor-motor Honda Matic ya, motor Honda Beat terutama, Scoopy juga. Penulis sendiri ya sayangnya nggak bisa membedakan walau sudah pernah merasakan Scoopy yang model baru ya. Penulis punya Beat, tapi ya sayangnya nggak bisa dibandingkan karena apa? Nggak ada tanjakan di rumah. Jalan tanjakan pun ya rasanya yo enteng ya lewat jalan situ, nggak ada berat-beratnya. Jadi penulis nggak bisa bicara bedanya itu bagaimana, di kecepatan berapa, karena tidak bisa melakukan perbandingan yang sama. Tapi dari banyak keluhan ya, banyak yang mengeluh Honda Beat yang baru itu kemampuan menanjaknya kalah daripada yang lama. Kalau kemampuan menanjak itu ya berarti tenaga untuk RPM rendahnya ya. Tapi penulis ada satu pemirsa ya yang sangat butuh untuk meningkatkan performa motor Honda Beat yang baru.
Jadi yang jadi keluhan terutama adalah kok performanya jauh sekali dengan Vario 125. Kebetulan Vario 125 nya yang model lama, karena katanya Vario 125 yang model baru juga sama masalahnya. Ya dia belani ya, beli produk pro kapasitor yang harganya ya sebenarnya mahal juga ya, 2 buah 200.000. Awalnya satu Vario 1251 Honda Beat 1, tapi karena sayang istri akhirnya dipasang di Honda Beat-nya semua. Motornya juga sudah dimodifikasi, yang ya modifikasi entahlah ya, nggak begitu jelas, tapi modifikasinya bisa membuat motornya itu lebih mantap di tanjakan. Cuma sayangnya jadi muncul efek samping, pengapiannya mungkin dimajukan itu, sehingga akhirnya kemudian setang pistonnya bengkok, pistonnya berlubang, permukaan piston jadi gugur. Tapi ya tetap ya usaha-usaha itu dilakukan. Sempat pro kapasitornya mantap sekali, tapi setelah dibongkar sama mekanik jadi nggak nemu posisi pasnya lagi ya, masih nyari-nyari lagi katanya. Belumnya Pak Silek. Tapi ya itulah ya, dari situ wis apa ya, ada perjuangan yang harus dilakukan untuk bisa membuat motor Honda Beat itu oke. Kalau sekarang ya penulis rekomendasinya ya silek dulu lah ya, karena silek itu akan membantu memindahkan tenaga ke RPM rendah. Terus baru pro kapasitor untuk membuat pembakaran makin efisien. Nah, tapi kembali lagi lah, dari sisi pabrikan jelas bahwa pabrikan ini nggak ngereken kebutuhan untuk ditanjakan. Kita nggak ngomong top speed, soalnya top speednya ya paling bodoh aja. Top speed Honda Beat yang lama dan yang baru apa beda jauh? Kan ya udah sama saja. Tapi kemampuan tanjakan ini yang terutama beda jauh. Ada yang ngomong Honda Beat itu jauh lebih irit, tapi penulis nggak lihat berapa sih perbedaannya irit Honda Beat yang baru dengan yang lama. Penulis nggak lihat itu. Rasanya kok berdoa ya. Karena sama saja ya wis lah. Penulis anggap itu optimasinya ya apa ya, perlu dipertanyakan lah. Penulis ini masih belum sentuh yang bagian-bagian berikutnya ya, karena ya motor Honda itu kan terkenal gredeg ya. Gredegnya ada dua faktor. Yang pertama dari sisi kampas gandanya yang memang kecil. Biasanya orang direkomendasikan pakai kampas gandanya Next ya, Next 1, karena kalau Next 2 harganya mahal. Terus kemudian yang nomor 2 adalah dari sisi filter udara. Jadi filter udara Beat itu nggak ada, sehingga resikonya ya ruang CVT jadi mudah kotor karena udara itu masuk tanpa ada filtrasi sama sekali. Cuma anehnya motor penulis di rumah, Honda Beat di rumah itu kok kok termasuk tahan ya, nggak pernah ada cerita gredeg-gredeg kapanpun ya. Sampai sekarang nggak ada cerita gredeg-gredeg ya. Jadi yombo mana lah, apa sih yang membuat motor Honda Beat di rumah itu kok beda? Nggak kena gredeg, nggak ya, kalau start dia langsung nyakot ya, nggak pernah ada masalah. Nah, kelemahan ini ya sebenarnya nggak spesial hanya untuk Honda ya. Kasus kampas ganda lemah itu nggak hanya terjadi pada Honda. Tapi untuk filtrasi udara ya memang yang merek
lain Yamaha dan Suzuki itu jelas diperhatikan. Jadi cuma merek Honda tok yang nggak diperhatikan. Tapi yang jelas ya, walau lemah sekalipun ya terbukti motor Honda Beat penulis di rumah nggak mengalami faktor lemah gitu. Satu hal yang menurut penulis itu agak aneh adalah cara orang menggunakan motor matic-nya. Jadi dari sisi pabrikan itu kelemahannya ono 3 ya kalau di total. Yang pertama adalah membuat desain power bandnya, kisaran tenaganya itu terlalu fokus ke RPM tinggi, tidak di RPM rendah. Yang kedua, desain kampas gandanya yang kurang panjang, kurang menyeluruh, kurang luas. Terus yang ketiga adalah filtrasi udaranya. Ini kesalahan dari pabrikan. Nah, yang berikutnya adalah kesalahan dari orangnya. Jadi banyak orang itu nggak sadar kelemahan dari motor Matic CVT. Ya sebenarnya orang juga punya kelemahan yang sama di motor lagi, cuma karena orang yang pakai motor lagi lama pasti akan adaptasi. Kalau yang pemakai motor Matic enggak. Walau sudah lama dia enggak akan adaptasi. Nah, ini uniknya pemakai motor Matic. Jadi motor lagi, termasuk juga motor bebek, itu kan ada yang namanya kebiasaan setengah kopling. Nah, orang yang sudah lama pegang motor bebek atau motor lagi pasti tahu lah, kebiasaan setengah kopling itu merupakan kebiasaan yang sangat buruk. Jadi mungkin ya tarikannya enak, mungkin loh ya, mungkin, karena itu bukan sesuatu kepastian ya. Tapi kebiasaan itu juga membuat kampas kopling cepat habis, baik di motor bebek maupun motor lagi. Jadi mereka yang sayang ke motornya nggak akan melakukan setengah kopling. Tapi mereka yang senang merasakan sensasi batak-batakan, ya seneng aja setengah kopling. Jadi gas buka penuh ya, terus kopling dibuka pelan-pelan, nyot gitu ya. Tapi ya beriring dengan itu kampas koplingnya diforsir kerjanya. Biasanya kalau motor bebek itu umurnya jauh lebih pendek ya daripada yang motor lagi, karena motor lagi ada sedikit didesain untuk itu ya. Kalau motor bebek koplingnya sedikit kalau nggak salah ya, jadi dipakai model setengah kopling mungkin cuma ya beberapa kali setengah kopling bisa habis ya. Kalau motor lagi bisa lebih lama. Tapi yang banyak orang nggak tahu adalah di motor Matic ada setengah koplingnya juga. Nah, orang banyak yang nggak tahu setengah kopling ini bagaimana. Jadi yang jadi masalah di motor Matic itu adalah karena kopling itu tidak di manual tapi otomatis. Yang tadi itu knalpot racing banter, ini knalpot racing rambat. Jadi di motor Matic itu setengah koplingnya itu model otomatis. Kapan terjadi setengah kopling? Yaitu pada saat start ya, pada saat habis lepas gas terus digas lagi. Jadi ya termasuk dari posisi gini lepas gas digas lagi, itu ada semi setengah koplingnya juga kalau kecepatannya cukup rendah. Karena apa? Karena modelnya koplingnya motor Matic itu hanya bekerja dengan gaya sentrifugal ya.
gaya untuk menekan kampas gandanya itu cuma bersumber dari gaya sentrifugal yang melawan kekuatan per kampas gandanya. Makin kuat pernya, makin lemah tekanannya. Makin lemah pernya, makin kuat tekanannya. Makin cepat perputaran mesinnya, makin kuat tekanannya. Makin lemah perputaran mesinnya, makin lemah tekanannya. Tentu ya ada desain kampas ganda yang berbeda seperti yang diperkenalkan oleh Dr. Puli ya. Mekanisme koplingnya Dr. Puli. Ada juga yang model Reveno atau apalah merek opo gumbul kali. Kalau yang Reveno modelnya kayak koplingnya motor lagi ya. Jadi tekanannya tekanan ke dis. Kalau yang Dr. Puli clutch, bener nggak Dr. Puli clutch jenenge? Kalau yang koplingnya Dr. Puli itu pakai ada kunciannya juga. Jadi setelah kunci bakal lebih sulit lepasnya. Tapi itu mungkin ada komplikasinya sendiri ya, kita nggak tahu. Tapi secara umum tekanan ke kampas itu bergantung pada putaran mesin melawan kekuatan per. Nah, karena bekerjanya dengan gaya sentrifugal, maka ada saat di mana tekanan dari kampasnya itu lemah. Yaitu apa? Yaitu pada perputaran mesin yang rendah. Jadi bisa ketika ya masih baru berangkat atau ketika RPM mesinnya rendah. Nah, kalau menurut omongannya Pak Endro Sutarno ya, kalau pingin yang pas itu makainya harus gas. Jadi motor matic itu makainya gasnya jangan pernah kalem-kalem. Nah, kalau modelnya penulis, kuncinya adalah ketika dalam masa transisi ini malah justru jangan digetkan, justru harus kalem. Nah, walau ada cara seperti itu, ada saat situasi di mana yang begitu itu tidak memungkinkan. Yaitu apa? Ketika motor mulai start, mulai jalan dari posisi di tengah tanjakan. Jadi ketika di tengah tanjakan nggak mungkin ya terus melakukan perlambatan pelan-pelan, nggak mungkin. Ada ya motor nggak akan jalan. Bisanya cuma apa? Cuma gaspol. Seharusnya ya dalam posisi tanjakan seperti itu, cara yang lebih aman adalah mulai gasnya pelan-pelan. Jangan digas besar dulu sebelum kopling gigit. Cuma karena posisinya nanjak, maka kemungkinan untuk motor bisa melaju itu jadi sangat kecil karena bebannya itu besar. Terus kemudian didukung pula dengan torsi bawah motornya yang lemah, maka reaksi orangnya bagaimana? Ya jadinya gaspol. Nah, ketika gaspol dan tekanan kopling belum menyentuh sempurna, yang terjadi apa? Saling terjadi gesekan, jadi kayak ngamplas gitu. Makin digas ya makin kayak amplas. Karena apa? Perbedaan kecepatan antara
rumah kopling kampas gandanya itu terlalu besar dengan kecepatan kampas gandanya. Jadi kalau ingin bisa menyatu sempurna, itu ya perbedaannya harusnya kecil. Tapi ya karena tenaga mesinnya nggak kuat di RPM rendah, orang jadi gaspol. Ya sebenarnya sih yang paling ideal itu adalah motor matic itu tidak diakselerasi ketika di tengah tanjakan. Tapi ya situasi itu kan terjadi di saat macet. Nah di saat macet orang nggak bisa milih, harus maju kalau pingin nggak kena macet, karena kan jalannya pelan-pelan. Nah yang terjadi adalah motor itu jadi diforsir, jadi dipaksa untuk maju ya. Tenaga rendahnya nggak kuat, jadi digaspol. Nah karena digaspol jadinya ya memforsir kampas ganda. Kampas ganda kalau sudah diforsir yang terjadi banyak. Satu, kampas gandanya habis. Tapi problem utama bukan dari itu justru ya. Problem utamanya adalah ketika mangkokannya ini jadi panas. Panasnya sangat luar biasa. Kalau panas luar biasa, maka pelumas dari mangkokannya ini juga akan jadi ikut kering. Kalau sudah kering jadi aus. Padahal di situ juga ada piring. Yang terjadi adalah bearingnya jadi rusak. Kalau panasnya luar biasa juga mangkokan bisa jadi nggak senter, atau asnya itu jadi nggak senter. Nah kalau itu sudah terjadi, wis masalahnya merambat, wis. Jadi kemudian jadi bisa jalan nggak lancar gitu ya. Ditambah juga ya jelas kampas gandanya bisa cepet aus. Sudah aus jadi nggak senter, wah makin bermasalah. Itu nanti kalau misalnya partnya diganti ya nggak full keseluruhan, maka yang terjadi adalah ya bisa aja kendaraan nggak bisa optimal. Jadi ya apa ya, harusnya orang-orang itu sadar ya bahwa motor matic itu memakainya tidak untuk berhenti di tanjakan, tidak untuk memulai berangkat dari tengahnya tanjakan. Di motor matic itu ya kelemahan terbesarnya. Jadi memulai berangkat dengan beban yang sangat besar. Jadi oleh karena itu kita nggak jumpai ya motor matic di misalnya lautan pasir, misalnya di Bromo gitu. Motor yang cocok di situ ya motor bebek, motor laki. Kalau pakai motor matic, yang susah adalah karena beban awalnya sangat besar. Mungkin ya sama-sama kerjanya pakai kopling, tapi kan motor manual bisa pakai gigi satu. Nah kalau pakai gigi satu ya bebannya kopling ringan. Tentu kita nggak bisa menggeneralisir ya, karena banyak ya di situ motor sport yang bertekuk lutut. Kenapa? Ya karena gigi satunya panjang ya, nggak bisa dibandingkan dengan motor kayak GL, kayak bebek, di mana gigi satu itu kecepatan maksimumnya mungkin cuma 20 ya. Dibandingkan dengan motor sport yang gigi satunya sampai 60 sampai 100 ya. Ya beda lah ya. Tapi terutama itu tadi ya, untuk bisa ganti gigi dengan tanpa membuat kopling itu
terbebani, maka perputaran antara koplingnya dengan yang bagian stasioner apa berputar itu jenenge ngomongnya, itu harus beda sedikit. Kalau beda banyak ya itu jadi sumber masalah. Jadi motor Honda pertumbangan di apa jenenge di puncak ya, di macetnya puncak, itu salah dari banyak faktor. Dari ya pabrikannya salah karena mendesain motor tidak untuk medan tanjakan. Terus yang pakai motornya juga salah, selain karena nggak sadar kelemahan mereknya, juga nggak sadar kelemahan tipe motornya. Mungkin ya karena belinya karena iklan ya, iklannya Honda kan menang di tanjakan hebat. Kalau mau ditanjakan motor yang paling sip itu Honda. Padahal ya julukan itu sudah tidak berlaku sejak lama ya. Motor-motor baru Honda itu bukan raja tanjakan. Ya contoh terakhir lah PCX 160 dilawankan NMAX New kali ya. Walau NMAX New tarikan bawahnya kalah dengan NMAX Old, tapi ya menang. Begitu juga apa Yamaha 160 terakhir 100 Lexi 155 versus Vario ya menang Lexi. Kalau Stylo ya kayaknya mungkin masih sama ya dengan Vario, jadi mungkin untuk tanjakan masih lebih kuat Lexi 155. Ya itu memang sudah karakter lah ya. Dari masyarakatnya juga harus sadar bahwa ya motor Honda sekarang itu bukan motor tanjakan, tapi motor jalan lurus. Silahkan jalan lurus, menang top speed. Tapi kalau untuk tanjakan ya baiknya jangan Honda. Nah kalau misalnya ngeyel harus merek Honda, ya jangan berhenti di tanjakan. Jangan pernah berhenti tengah tanjakan, gak kuat motornya. Kalau misalnya tenaganya kuat ya mulai dari jalan datarnya itu diget gaspol bisa. Tapi kalau tengah-tengah tanjakan yang jadi korban adalah ampas gandanya. Kalau dipaksakan ya kalau pendek mungkin aman. Tapi kalau panjang ya bisa overheat, bisa aus, bisa macam-macam. Ya harus sadar ya, harus tahu konsekuensinya kalau pilih motor yang tipenya karakternya apa, harus melakukan tindakan pencegahan macam apa. Ya sama kalau misalnya motornya dilengkapi dengan CBS, kombi brake yang ternyata rem depannya masih fungsi ketika rem belakang dipakai. Ya artinya apa? Kalau jalan turunan jangan dipakai terus motornya. Setiap 15 menit lah. 15 menit sekali minggir. Nunggu cakramnya dingin, jalan lagi. Jangan dibuat laju terus. Karena ya kalau pakai CBS terus depannya cakramnya fungsi terus, cakramnya overheat, terus mengalir ke kalipernya juga overheat. Kalau cairan dalam kaliper itu mendidih, rem itu bakal hilang fungsinya, gak iso gawe rem lagi. Ambles, rem itu nggak akan fungsi ya. Masih ditekan sekuat apapun ngelos. Kalau sudah ngelos, nggak bisa ketolong. Jadi ya, kalau milih merek Honda, ya tahulah keterbatasannya. Ojo ngeyel, jangan merasa motornya kuat. Harus tahu kapan di saat harus ngalah ya dengan yang lain. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.